Ya, pemirsa TVRI dimanapun kita berada, salam hormat kami, salam takjim kami. Tentu kami mendoakan kepada pemirsa kami, yaitu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Itulah doa kami dari TVRI Sumatera Utara. Hari ini kita bertemu dalam satu bingkai yang namanya Markobuur. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita harus waspada terhadap keberadaan anak kita, baik di dalam rumah kita sendiri maupun di luar rumah kita, karena hal-hal yang bersifat dapat mengganggu daripada kenyamanan kita selaku orang tua terhadap ketenangan anak kita, terhadap ketenangan anak diri kita, apalagi belakangan ini kita ketahui bersama tentang maraknya tindakan asusila terhadap anak. Maka tema kita hari ini yaitu perlindungan dari tindakan asusila terhadap anak. Tentu di dalam kapasitas ini kami juga mengajak pemirsa TVRI dimanapun berada untuk berdialog interaktif kita melalui telepon interaktif kami ke 0811 6100386 ke 0811 6100386. Jangan lupa mari kita berdialog. Jangan sungkan untuk menyampaikan sesuatu. Kalau bapak ibu ragu mungkin anak menjadi korban, rahasiakan nama anaknya, rahasiakan diri bapak ibu, minta nomor HP kami akan memberikan perlindungan. Karena di sini hari ini kami hadirkan pakar-pakarnya ini yang memang betul-betul peduli dan tetap melindungi anak-anak dalam bermasalah, apalagi dalam tindakan perlakuan asusila. Ya. Tentu saya tidak sendiri. Yang jelasnya saya hari ini, kalau Tuhan katakan Tuhan tetak si batang kati, tentu pula saya tidak sendiri. Saya didampingi seorang puan-puan. Sudahlah elok berbicara, orang yang menggelitik hati. Siapa dia? Yaitu Gina Febiona. Wah, terima kasih Bang Munir. Pantunnya hari ini luar biasa juga ya. Seperti biasa pantunnya nggak pernah habis ya Bang Munir. Saya harus belajar supaya nanti bisa berbalas pantun. Amin ya robbal alamin, insya Allah. Oke, baik pemirsa, selamat datang di Markobuur. Luar biasa ketemu lagi bareng kita berdua di sore hari ini. Dan tadi sudah dibahas sedikit sama Bang Munir, kita akan bahas sesuatu yang sangat krusial pemirsa. Seperti yang kita ketahui bahwa kekerasan terhadap anak dan juga tindakan asusila ini begitu memprihatinkan ya. Apalagi Bang Munir, ini data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, bahwa kasus terhadap kekerasan seksual terhadap anak ini menunjukkan di Indonesia semakin meningkat. Nah, jadi perlu ada kesadaran bagi kita semua, baik orang tua, pendidik, dan juga masyarakat untuk bisa waspada terhadap kasus ini. Nah, pemirsa, kita beruntung sekali hari ini kita sudah menghadirkan kedua narasumber yang kompeten di bidangnya yang akan membahas tentang kasus ini ya, baik dari sisi perlindungan hukum dan juga psikologis. Dan langsung saja kita perkenalkan Bang Munir. Iya, tentu hadir bersama kita. Ini merupakan advokat Pusat Kajian Perlindungan Anak bersama Abang Daranap H. Sitanggang SH Magister Hukum. Selamat datang Abang Daku. Selamat sore Pak. Ini luar biasa, tahu kalau ketam katakan ketam, tetak sebut batang gelaga. Walaupun abang kita agak kelam, tapi tak kalah gantengnya dengan Thomas Georgi. Ini kenapa? Artinya kenapa? Tak boleh kita pilah-pilah. Ya kan? Iya. Kemudian psikolog kita ini luar biasa, karena kenapa? Nggak bosan-bosan bersama kami. Karena kenapa? Kami juga tidak bosan dan senang hati tetap menerima kakak kami ini. Kakak Monica Beru Ginting. Jadi terpaksa aku buat Beru ya, karena di dalam adat Karo Beru ya. Betul. Beru Ginting, MPSI, psikolog CHA. Ini luar biasa, selamat datang. Selamat, terima kasih Bang Munir. Terima kasih. Inilah kalau diperah batang diperah, jangan tetak dimakan pakai es. Cakep. Walaupun pakai warna baju berbunga berdasarkan merah, semoga kita doakan bukan tim sukses ya kan. Ini detik-detik mau pilkada ya, jadi agak deg-degan ya. Ket-ket kan masih. Oke, luar biasa, kabar baik ya Kak Monica? Luar biasa. Luar biasa. Bang Ranap gimana kabarnya, baik ya? Kabar baik Kak. Kabar baik, luar biasa ya. Ini kita bahas sesuatu yang penting, namun agak sedikit sedih sih, miris memang ya kalau bahas-bahas soal ini ya. Karena memang kemarin juga ada sesuatu yang viral banget Bang di sosial media.
perlakuan kekerasan seksual ini dilakukan anak di bawah umur. Jadi Betul. pelaku dan korban itu sama-sama anak di bawah umur Dan gitu ya. bukan sekedar korban dalam seksualitasnya aja, termasuk korban hilangnya nyawa. Aduh. Ini Itu- repot. Dan para pelakunya itu anak-anak. Nanti kita Aduh, tanya. takut kita ya. Tapi kita ke Bang Ranap dulu ya. Bang Ranap, boleh dijelaskan kepada kita semua apa sih regulasi hukum yang sudah ada di Indonesia terkait perlindungan anak dari tindak asusila? Apakah undang-undang yang ada saat ini sudah cukup kuat ya untuk melindungi anak-anak kita? Ya, terima kasih Mbak. Kalau secara regulasi peraturan sebenarnya sudah sangat baik ya. Buktinya ini adalah dengan lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2002 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahkan pada saat tahun 2016 diterbitkan Perpu Nomor 1 tahun 2016 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Nah, disinilah dia mengakomodir kepentingan hak-hak korban, khususnya korban kekerasan seksual. Ya. Jadi sebenarnya secara regulasi sudah sangat mumpuni, ditambah lagi dengan undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Saya rasa memang sudah mengakomodir ya. Hanya saja mungkin dalam prakteknya tidak belum berjalan sempurna. Kira-kira seperti itu, Mbak. Iya. Nah, kita sendiri tahu artinya kan perlindungan terhadap korban, keadilan terhadap korban. Sekarang gini, ada satu kasus, saya buka aja kepada Iya. tentang beberapa, nggak usah kita sebut daerahnya ya. Artinya kasus ini real dan sekarang menjadi viral. Iya. Artinya kenapa? Pelakunya itu anak-anak. Jadi harapan korban ini, keluarga korban ingin mendapatkan keadilan yang setara dengan yang lain, tidak tercapai dikarenakan pelakunya anak-anak, maka perlakuan hukum terhadap anak ini tentu berbeda dengan orang dewasa. Ini gimana ini Bang? Iya. Ya, benar Pak. Suka tidak suka, senang tidak Iya. senang, memang itulah aturan hukumnya. Iya. Bahwasanya ketika kita berbicara soal anak sebagai pelaku, yang ada di bayangan saya itu adalah langsung terlintas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yaitu Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di dalam undang-undang ini memang mengatur tentang proses hukum terhadap anak yang memang penanganannya khusus dan berbeda dari tindak pidana umum yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Seperti tadi yang disampaikan, belakangan ini banyak kasus yang mungkin viral Ya. dan terjadi kepada anak korban dan pelakunya anak. Nah, dari sisi keadilan bagi korban tentu harus kita lihat. Tapi dari undang-undang kita sendiri dibentengi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini, khususnya pelaku anak, apalagi dengan usia pelaku yang masih di bawah 14 tahun, ini yang menjadi kendala. Artinya tidak bisa dilakukan penahanan. Jadi di kalangan masyarakat ini menjadi perdebatan dan menjadi pro kontra. Nah, Iya. sekarang apakah keadilan itu keadilan itu diberikan kepada korban dalam soal konteks undang-undang ini? Seharusnya iya. Iya. Karena seperti tadi di awal sudah ada undang-undang yang untuk mengakomodir kepentingan korban. Hanya saja memang dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 ini proses hukum terhadap anak itu pasti jauh berbeda. Nah, ini Jauh lebih ringan gitu ya. Iya, ringan karena gini, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu ancaman maksimal itu adalah separuh dari orang dewasa. Berapa tahun? Kalau untuk maksimal terhadap anak itu adalah 10 tahun. Bahkan untuk anak tidak boleh dilakukan pidana mati ataupun seumur hidup. Itu sudah jelas aturan perundang-undangan. Bahkan untuk anak 14 tahun, di bawah 14 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, tidak boleh dilakukan penahanan. Seperti yang Di kasus bawah 14 tahun Betul. tidak boleh Iya, dilakukan penahanan. Tidak boleh dilakukan penahanan. Jadi apa ya bentuk hukum yang dilakukan untuk anak di bawah umur? Nah, sebenarnya soal hukuman yang diterapkan kepada anak, ya kita tahu sendiri di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ada 5 pokok pidana yang diberikan terhadap anak. Memang untuk pidana penjara itu adalah berada di paling bawah. Boleh juga tindakan rehabilitasi atau pelatihan kerja di lembaga sosial yang milik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Nah, itu sebagai bentuk ganjaran hukuman terhadap anak tadi yang diduga melakukan tindak pidana yang masih di bawah usia 14 tahun itu. Jadi ini kan udah jelas ya. Artinya secara garisan undang-undang udah oke. Oke. Tapi kembali kita secara psikologi bagaimana? Yes. Nah, karena kenapa? Kalau kita mau jujur, bagi keluarga korban ini kan sangat menyakitkan. Udahlah anaknya korban, bukan sekedar susilanya aja, tapi korban nyawa. Ya. Nah, jadi dia ingin mendapatkan keadilan karena ada Undang-Undang 11, kan gitu kan, menjadi
hak dia untuk mendapatkan keadilan rasanya bagi keluarga korban tidak pas. Ini gimana Bu Monica secara psikologi? Dan bagaimana pula bagi anak pelaku atau bagi para pelaku yang anak-anak, kalau seandainya dilakukan rehabilitasi dan sebagainya, apakah tidak mempengaruhi psikologi anak? Mungkin ke dampak korban dulu ya? Iya. Psikologis Jadi korban kita, seperti apa nih Mbak Monica? Kalau kita sudah berbicara tentang kekerasan seksual, Kak Seto pernah bilang, seorang pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, itu lebih baik anaknya dibunuh. Mungkin perkataan itu sangat kontroversial, tapi kalau kita pikirkan kembali Bang Munir, ketika dia sudah mengalami pelecehan seksual, luka pada fisik bisa sembuh dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Tapi luka pada mentalnya, psikologisnya itu akan sangat berdampak sampai seumur hidup. Ketakutan, trauma, rasa malu itu pasti akan selalu menghantui seorang anak sampai dia nanti dewasa, bahkan sampai dia bawa sampai dia usia tua, bahwa dia punya pengalaman yang sangat tidak mengenakan, tidak mengenakan gitu. Itu makanya mungkin tercetuslah apa yang dikatakan Kak Seto, ketika anak mengalami pelecehan seksual mending bunuh aja. Begitu. Kalau dia sudah bunuh, selesai. Dia punya trauma tidak ada lagi. Tapi kan kita tidak bisa, iya masa sih harus dibunuh begitu ya kan? Tapi kalau dipikir iya gitu ya, karena untuk menghilangkan trauma itu tidak gampang ya. Tidak segampang kita menyembuhkan luka pada fisik anak gitu ya. Jadi pasti akan ada yang namanya proses yang sangat lama untuk yang namanya menyembuhkan luka trauma pada anak. Itulah yang disebut sebagai post traumatic healing gitu. Dan itu harus benar-benar ada dukungan support dari keluarga, lingkungan sekitar. Karena kenapa? Kadang justru lingkungan sekitar, tetangga itu yang justru menambah luka trauma pada si anak. Ketika mulai ada bisikan-bisikan, ya perkataan-perkataan, sehingga anak menjadi takut untuk keluar. Kemudian dia nanti kembali ke sekolah, kemudian ada perkataan yang tidak enak, itu benar-benar sangat mengganggu mental anak. Jadi kalau saya pribadi ketika ada anak yang mengalami pelecehan seksual, kalau saya bilang dia pindah aja dari lingkungannya bersama orang tuanya, bawa dia lingkungan yang baru. Artinya tidak ada orang yang kenal dia. Saya rasa itu healing yang paling tepat untuk menyembuhkan luka pada anak yang mengalami pelecehan seksual. Karena trauma itu bukan hanya pada anak, juga pasti pada keluarga. Orang tua akan juga merasa terluka. Gitu. Jadi daripada kita terluka dengan omongan orang, lebih baik kita tinggalkan daerah saja. Itu ya. Iya, kalau itu menurut saya. Ke tempat yang baru, mulai hidup baru seperti itu ya. Betul. Dan itu sangat membantu anak untuk sembuh lebih baik. Oke. Jadi kepada pemirsa TVRI dimanapun berada ya, sekedar kita ingatkan, kalau ada jiran tetangga kita korban atas susila, saya sarankan, mari kita backup, mari kita lindungi. Jangan kita cederai dia lagi dengan pandangan mata, dengan cibiran daripada ulah kita sendiri. Berikan perlindungan seutuhnya untuk dia bangkit kembali dalam menjalani kehidupannya, sehingga traumatis dia cepat atau lambat, kalaupun tidak hilang seluruhnya, tapi berkurang sehingga dia berasa nyaman. Dan bagian yang ada di sekitarnya ini adalah merupakan perlindungan tempat dia berlindung. Tentu saya tanya kepada Bang, aku kejar aja nih. Karena kenapa? Kita bicara tadi tentang persoalan trauma dan sebagainya. Yang mau kutanya Bang, seseorang pelaku, ini kan kadang-kadang kita berbicara kan jangan konotasi kepada seorang wanita, laki-laki pun ada, kan gitu. Katakanlah dengan kerennya, kalau di daerah-daerah wisata sering terjadi. Pelaku kan memang sering laki-laki, maksudnya gimana tuh Bang? Maksudnya pelaku sering laki-laki. Iya. Tapi korbannya tak perempuan aja, laki-laki pun ada korbannya oleh pelaku laki-laki. Jadi kita nggak usah kita panjangin. Nanti paham, menjurus dia nggak enak. Baik. Jadi yang menjadi pertanyaan, Bang, ini sama anak, artinya sama-sama di bawah umur.
kita harus ketahui bahwasanya tingkat media sosial sekarang ini mengajari anak dewasa dalam tanda kutip, bukan umur, dewasa dalam psikologi untuk berbuat. Sama-sama menginginkan perbuatan itu, tapi akhirnya secara pertanggungjawaban nggak ada. Anak kan jadi korban satu. Kan begitu ya? Ini bagaimana dalam pandangan hukum? Ya, terima kasih Pak. Soal dalam proses hukum, ketika ada anak sebagai pelaku, diduga sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dan korban adalah juga anak. Ya inilah tadi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu diketahui kan anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 3, yaitu anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi pidana. Nah, dalam soal konteks ini berarti diduga anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai korban tindak pidana itu sendiri. Ya tentu saja memang tetap diproses, Pak. Tetap diproses. Tetap dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap si korban. Dan untuk hak daripada si anak ini diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Banyak case yang terjadi, apalagi soal motif pacaran, ini dalam konteks pacaran ya, bahkan seusia mereka, terakhirnya melakukan hubungan, ya mohon maaf ya, hubungan badan itu, hubungan seksual itu, sehingga ada orang tua yang keberatan melaporkan tindak pidana ini, anaknya yang diduga menjadi korban ini. Pernah nggak kalau misalnya, mohon izin Mbak, kalau misalnya memang korban juga mau gitu ya, jadi memang ini kekerasan seksual ini dilakukan karena kedua belah pihak juga mau gitu. Apakah si korban ini juga mendapatkan hukuman? Nah, dalam prakteknya memang bentuk pertanggungjawaban pidana dalam konteks pacaran, apalagi korban anak, pelaku anak, hanya dibebankan kepada pelaku saja? Iya, pelaku anak. Padahal kita ketahui di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 itu, Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak mengandang sistem gender. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, harusnya dilindungi. Tapi harus dilindungi. Dan harusnya ketika, kalau pandangan kami ya, dengan pengalaman kami melakukan pendampingan terhadap anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku, kalau dari pemahaman kami, saran kami seharusnya adalah diberikan juga kepada keduanya bentuk penghukuman. Apakah itu sanksi bentuk pelatihan? Kan rasanya nggak adil juga hanya kepada pertanggungjawaban pidananya kepada si laki-laki saja. Tapi perempuan juga harus sama ya? Ya harusnya sama. Tapi di lapangan enggak? Di lapangan tidak? Tidak. Selalu itu pasti akan dijatuhi hukuman dan bentuk pertanggungjawaban pidana itu hanya kepada anak laki-laki. Beda dengan dewasa ya. Kalau dewasa kan dia melakukan hubungan, salah satunya atau viral, akhirnya kan itu terjadi perzinahan aja. Kalau dewasa dua-dua ya? Kalau untuk orang dewasa dua-dua dihukum? Ketika pelakunya orang dewasa, korbannya anak, pastinya yang dihukum adalah yang dewasa. Karena secara psikologis juga adalah bentuk pertanggungjawaban pidananya harus dibebankan kepada yang dewasanya. Tapi soal tadi adalah karena mereka sama-sama anak, masih sama-sama di bawah perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak ini sendiri. Nah, ini satu dari sisi itu. Sisi lain, biasanya kan persoalan ini adalah ranahnya, kalaupun dalam hukum adalah delik aduan, kan gitu kan. Delik aduan, kebanyakan delik aduan ya Bang ya, kita. Bagaimana terjadi satu tindakan tapi tak ada yang mengadu, tak ada yang merasa keberatan. Ini kita akan kembali. Apakah perlu diambil tindakan hukum? Nah, ini kan kita kembali. Nah, tapi sebelumnya kita terus terang aja, yang jelasnya kerakap batang kerakap, jangan tebang batang timun. Banyak pun kita bercakap, elok kita break dulu, dengarkan musik. Ya, pemirsa TVRI dimanapun kita berada, tetap doa kami semoga pemirsa yang kami sayang dan kami cintai dalam keadaan sehat walafiat. Tetap kita bersama Markombur TVRI Sumatera Utara. Kita lanjutkan. Tentu kami mengingatkan juga kepada pemirsa kami, tetap kami buka line kami yaitu telepon interaktif ke 0811 6100386. Ingat yuk, ke 0811 6100386. Tentu Anda bertanya ini Bang. Di dalam tradisi kehidupan kita ada norma-norma. Selain undang-undang yang berlaku ya, kadang-kadang norma-norma ini udah dilupakan segelintir masyarakat. Ada hal katakanlah seseorang selain anak dan sebagainya tidur di rumah seseorang lainnya yang bukan ada hubungannya, artinya suami istri dan sebagainya,
tapi bebas dia tidur di situ tanpa, sedangkan masyarakatnya tidak peduli. Ini kan menandakan secara psikologis norma-norma ini udah mulai hilang. Kemudian terjadi polemik terhadap itu, tapi tak ada yang mengadu. Apakah masyarakat berhak mengadu untuk ketidaknyamanannya? Nah, ini mau kami tanyakan kepada Bang. Ya, terkait dengan case yang seperti itu memang mungkin banyak juga ya terjadi di masyarakat. Dalam hal ini memang masyarakat mengalami keresahan atau kenyamanannya merasa terusik ya. Artinya sah-sah saja mereka melaporkan dalam hal ini, misalnya kan ada juga di lokasi terdekat apakah melalui dari Keplingnya atau Babin Kaptimas atau Babinsanya. Tapi dalam konteks hukumnya memang ketika bukan di ranah hukum misalnya perbuatan zina, kan ini yang menjadi polemik. Betul. Tapi aku rasa ya di undang-undang, mungkin undang-undang KUHP pidana terbaru kita sudah mengakomodir soal hal ini. Misalnya seperti ya kumpul kebo, ya kan seperti itu sudah mengakomodir. Cuma memang belum bisa diterapkan untuk saat ini kan, karena untuk masa uji cobanya 3 tahun kalau tidak salah. Tapi soal mengenai keresahan masyarakat kan masalah kearifan lokal juga. Artinya bisa mengambil keputusan di tengah masyarakat itu menyelesaikan kasus ini seperti apa. Tapi bukan juga harus main hakim sendiri kan. Ya disampaikan aja misalnya melalui pemerintah daerah setempat yang paling terkecil, misalnya di Keplingnya, kepala desa atau lurahnya, melalui Babin Kamtibmas ataupun Babinsanya. Oke, berarti misalnya kita melihat seseorang gitu ya, tetangga kita yang memang melakukan itu, apakah sistem pelaporannya seperti apa selain kita harus mengadukan ke kepala daerah ataupun Kepling gitu ya, kepala lingkungan, atau bisa langsung lapor ke polisi atau seperti apa? Kalau dalam konteks untuk kekerasan seksual mungkin ditemukan di tengah-tengah masyarakat, apalagi adalah korbannya anak, masyarakat sekarang sudah gampang saja sih mengakses untuk pelaporan. Karena apa? Di setiap daerah sudah ada dibentuk juga adalah UPTD perlindungan anak. Di kabupaten kota, UPTD di provinsi juga sudah ada. Jadi bukan di level atas lagi di kementerian kan gitu. Bahkan kita juga ada di perlindungan anak, pusat kajian perlindungan anak berhak juga untuk mendampingi itu anak-anak tersebut atau korban-korban itu. Jadi jelas kami pikir artinya kenapa kalau kita mau fair, mau bicara apa adanya, artinya kita harapkan juga lah masyarakat peduli. Karena kenapa? Tanpa rasa peduli kita, artinya yang hal-hal yang secara normatif agama maupun kearifan lokal yang dinyatakan tabu tidak semenang-menang berkeliaran di tengah lingkungan kita. Itu harus kita jaga terus. Jadi sehingga budaya kita, norma kita sebagai masyarakat yang peduli tetap terjaga dengan baik. Yes, betul. Tapi aku mau tanya juga nih, saya mau tanya sama Mbak Monika. Mbak Monika, sebenarnya penyebabnya apa sih? Apakah memang masyarakat yang kurang aware gitu ya untuk menjaga anak-anak? Atau apa penyebab terjadinya tindakan asusila ini terhadap anak? Kalau kita berbicara tentang penyebab sebenarnya banyak gitu ya Mbak Ina. Hanya saja kita lebih kerucutkan lagi, ada beberapa penyebab yang paling besar kenapa terjadi yang namanya kasus-kasus pelecehan seksual pada anak. Yang pertama itu adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Gitu ya. Ya, kita akui memang orang tua tidak bisa mengawasi anak 24 jam. Tapi dalam konteks ini saya mau mengajak orang tua, dalam arti bukan hanya orang tua kandung, tapi orang tua yang merasa memang dia sebagai orang tua, begitu. Artinya kalau memang misalnya ada tetangga kita yang memang orang tuanya harus bekerja dan anak-anaknya harus tinggal di rumah, apa salahnya kita ikut mengawasi anak yang ada di dalam rumah, begitu. Jadi saya rasa kita memang betul seperti Bang Munir bilang, yuk kita lebih lagi aware terhadap lingkungan kita gitu. Seandainya itu pun bukan anak kandung kita, apa salahnya kita juga ikut mengawasi yang memang anak-anak yang ada di lingkungan kita. Kalau memang kita merasa ada sesuatu yang mengganjal, yang sudah tidak lagi sesuai dengan norma, apa salahnya kita ikut proaktif mungkin menegur di awal ya. Seperti misalnya kalau kita lihat ada anak gadis yang belum pulang dari rumahnya, kita lihat di rumah si laki-laki gitu ya. Apa salahnya pulanglah karena udah sore nih. Kayak mana nanti mamamu di rumah ya. Mungkin itulah yang sangat berkurang untuk saat ini gitu. Mungkin sekarang merasa udahlah itu urusan orang itu gitu. Banyak sekali sekarang saya lihat tetangga, kita lihat ya
kurang lebih dia tahu di situ rumah itu adalah kumpul kebo, tapi nggak urusanku masa bodoh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh internet, gadget, media sosial yang begitu lekat, begitu dekat dengan anak-anak sehingga akses untuk masuk ke dalam situs-situs porno itu semakin mudah, semakin gampang. Bahkan kalau kita bilang sensor, hampir tidak ada lagi sensor yang bisa kita lihat ada di media sosial. Anak-anak, orang dewasa begitu mudah untuk mengakses yang namanya video-video yang memang tidak layak untuk ditonton, begitu. Ya, jadi saya rasa dalam secara psikologis itulah yang itu aja dulu kita terapkan gitu, pengawasan dari orang tua dan pengawasan terhadap penggunaan gadget terhadap anak gitu ya. Betul, karena kita nggak bisa melarang anak untuk pegang handphone, ya, karena saya rasa kayaknya handphone itu sudah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan anak-anak gitu ya. Jadi kitalah sebagai orang tua yang memang harus lebih aktif lagi gitu ya. Bukan sebagai orang tua kandung saja, tapi sebagai orang tua. Gitu. Baik Mbak, tadi kan pasti pengawasan itu penting. Namun kadang untuk si korban sendiri ya pasti ada rasa takut ataupun trauma untuk bisa melaporkan ya kejadian itu gitu ya. Kira-kira apa aja sih tanda-tanda atau gejala ya dari kekerasan seksual yang terjadi pada anak? Jadi supaya kita sebagai orang tua atau pendidik juga tahu ini anaknya sepertinya terkena nih ataupun menjadi korban seperti apa? Tanda atau ciri umum yang paling mudah kita lihat pada anak korban pelecehan ataupun kekerasan seksual adalah dia menjadi pemurung, ya, lebih banyak diam, jadi mudah takut untuk berhadapan dengan orang, kemudian dia sering mimpi buruk, ya itu pasti akan kelihatan dari gelisah untuk tidur, kemudian yang ketiga dia jadi malas sekolah. Ya, malas sekolah, atau kalau dia tidak malas sekolah itu biasanya nilai akademisnya akan menurun, begitu ya. Kemudian kalau yang namanya anak-anak kalau udah umur 13 tahun dia sudah tidur sendiri, ini dia mulai takut untuk tidur sendiri. Dan coba perhatikan ada anak yang nanti dia ngompol lagi, gitu. Itu adalah ciri yang paling khas pada anak yang sudah mengalami yang namanya pelecehan seksual. Jadi yang jelasnya ini kan tanda-tanda ya. Jadi kepada pemirsa TVRI dimanapun kita berada, saya berharap selain kita melakukan pengawasan, suka tidak suka, bukan orang tua kandung aja, tapi selakunya kita orang tua, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma di lingkungan kita, wajib kita melarangnya, wajib kita mengingatkannya. Kepada orang tua juga, orang tua kandung, jangan biarkan anak kita khususnya perempuan pakai pakaian minim. Itu memancing. Ya, kalau udah kejadian baru awak mencak-mencak, tapi dari awal awak berikan kesempatan pakaian yang nggak seronok. Tapi memang iya, pakaian yang tak seronok itu juga menjadi pemicu adanya kekerasan seksual, Mbak Monica. Gini, alami ya, kita suka sesuatu yang tertarik pada sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi begitu ada kelihatan itu pasti secara otomatis hormon itu akan memancing hawa nafsu. Kebutuhan biologis akan keluar. Gitu. Jadi jangan bilang alah memang matanya aja yang gatal. Tapi memang gitu Mbak, kan di media sosial tuh ya, kan banyak yang bilang harusnya jangan kita yang disalahin dong, kita kan punya hak untuk bisa berpakaian sesuai yang kita mau gitu ya. Harusnya si laki-laki dong yang harus menjaga otak dan matanya, nah gitu. Padahal dia udah pancing kita sendiri kan. Ini pro kontra nih Mbak Monica, gimana? Nah itu tadi seperti tadi kita sudah katakan ya, bahwasanya sesuatu terjadi karena kita mengizinkan, gitu. Ya, jadi kalau sesuatu itu kita persiapkan untuk tidak terjadi, kemungkinan besar tidak akan terjadi, begitu. Misalnya logikanya aja, kalau kita berhati-hati berkendara, kecil kemungkinan kita mengalami kecelakaan. Tapi kalau kita ugal-ugalan tidak mematuhi peraturan yang ada, besar kemungkinan kita akan mengalami yang namanya kecelakaan. Sama dalam kehidupan kita juga, kalau kita tidak
aware dengan apa yang terjadi, apa yang ada di sekeliling kita. Kita tidak aware dengan peraturan, kita tidak aware dengan norma yang terjadi. Kita selalu mengatakan ini terserah saya, terserah saya. Bukan tidak mungkin kita akan mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup. Wah, nah begitu. Sekarang kita tanya dulu kepada Bangda kita. Yes. Pusat Kajian Perlindungan Anak, advokat Pusat Kajian Perlindungan Anak, udah sejauh mana dan apa aja yang udah diambil katakanlah dilakukan terhadap korban-korban, terutama udah sejauh mana, apa-apa aja yang telah dilakukan. Nah ini. Ya, kalau dari kami sendiri dari PKPA, tentunya kalau kita misalnya menemukan kasus atau mungkin baik rujukan atau datang sendiri kepada kita, tentu yang pertama adalah yang kita lihat, karena kebetulan kita juga punya konselor, dilihat dari pertama adalah psikologis dia. Karena apa, kalau langsung ujuk-ujuk ke proses hukum takutnya belum siap mental dia kan gitu. Baru setelah mungkin telah ditangani oleh psikolog, kita nanti akan kita lakukan pendampingan, pengaduan terkait dengan proses hukum atas tindakan kekerasan yang dialami oleh pihak si korban tadi. Kita melakukan pendampingan mulai dari kepolisian, di kejaksaan, bahkan sampai nanti pada pengadilan itu sendiri. Tapi yang paling terpenting di sini juga nanti adalah menjadi bahan evaluasi atau mungkin mendorong kepada para penegak hukum. Dalam hal ini adalah untuk hak-hak korban yang lebih diperhatikan. Misalnya soal hak psikologis dia tadi, hak pendampingan dia. Yang terpenting juga adalah hak restitusi bagi si korban. Karena apa? Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Seksual, Undang-Undang Tidak Pidana Perdagangan Orang, hak restitusi ini jelas harus diberikan kepada anak korban ataupun keluarga korban yang dibebankan kepada si pelaku. Nah, ini yang sering juga dan bahkan hampir tidak pernah, sangat jarang lah dimuat dalam hal berita acara di kepolisian ataupun nanti di pengadilan sendiri menjadi bagian daripada hak korban. Jadi sedikitnya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain dari hukuman badan, hukuman pidana itu harus diberikan juga adalah ganti rugi itu kepada si yang dibayarkan oleh si pihak pelaku kepada korban. Iya, tapi luar biasa dari mindset abang kita ini berharap kepada katakanlah aparat hukum yang menangani itu, baik itu kepolisian, kejaksaan ataupun vonis yang berlaku. Ya kalau dia layak untuk dihukum berat, kenapa kita harus menghukumnya ringan? Kan begitu ya Bang ya? Ya benar. Betul ya? Ya betul, apalagi dengan Undang-Undang 17 tahun 2016 ini, bahwasannya ancaman pidananya kan sekarang justru sangat berat. Ya, bahkan di pasal 81 ayat 5 itu, ancaman terberatnya adalah pidana mati. Betul. Tapi kenapa Seumur tidak hidup memberikan efek jera gitu di masyarakat? Nah nanti boleh dijawab ya. Iya, nanti kita jawab. Yes. Kenapa tidak bisa membuat efek jera? Iya, Itu nanti Bang. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun kita berada, tentu kita ingin tahu kupas gali-gali. Yang jelasnya kelat si batang kelat tetak si batang ditangkap orang si burung gelati. Istirahat dulu kita, istirahat. Elok kita mainkan musik. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, tetap bersama kami di Markombur. Jangan ragu ya, di Markombur. Tetap kami memintakan untuk kita sama-sama berinteraktif ke nomor telepon kami 0811 6100 386 0811 6100 386. Kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi ada hal yang belum dijawab. Kali ini kita persilakan. Tadi apa Gin? Permasalahannya? Yes. Nah, jadi sebenarnya mau tanya lagi nih sama Abang ya, bagaimana dengan hukuman bagi pelaku tindak asusila ini terhadap anak? Apakah kalau tadi kan Abang bilang sudah cukup berat lah ya hukuman yang diberikan kepada pelaku gitu ya. Tapi kenapa nih tidak menimbulkan efek jera sehingga juga makin meningkat ini tindakan asusila di masyarakat? Sebenarnya begini, regulasi peraturannya memang sudah mengakomodir hukuman yang berat, tapi prakteknya dalam hal penjatuhan putusan justru memang tidak mengambil posisi yang maksimal ini tadi. Jadi mungkin itu juga faktor mengapa banyak orang tidak jera melakukan itu. Karena apa? Udah diberikan ruang undang-undang untuk menghukum dia seberat mungkin, tapi dalam hal penjatuhan putusannya justru jauh daripada kata maksimal itu. Ya banyak juga ya, bahkan ada juga yang bebas kan, padahal secara kasat mata seperti kasus yang kemarin semua menyaksikan bahwasannya itu adalah jelas kasus kekerasan. Betul. Bahkan bisa bebas. Jadi hal-hal yang seperti ini sih menjadi polemik di
di tengah masyarakat kan gitu. Nah, ini Berarti dia. masih lemah dong ya? Apa itu karena oknum atau seperti apa? Ya, Mama, sebentar. Kau jurus sekali, masa karena oknum harus jurus? Iya kan bisa jadi kan memang harus ada perbaikan nih Ya, dari ya, sisi ya. perlindungan hukum tadi. Awak. Apa yang harus diperbaiki dari kelemahan itu? harusnya aparat penegak hukum itu harus lebih berani Iya. dalam hal memberikan hukuman yang maksimal. Itu. Iya. Artinya tidak ada cawe-cawe. Nggak boleh takut dong, harus benar-benar dong. Ya, tadi udah Ya. aku bilang Jujur tadi ya. melalui pemirsa. Apa aku bilang? Kalau kita pun sebagai aparat hukum yang berkompeten untuk ini, jangan ragu lah untuk mengambil hukuman yang maksimal terhadap pelaku-pelaku. Gitu aja udah. Apa pendidikan? Oke. Tapi menurut Mbak Monica sendiri, Nah. bagaimana ya? Mungkin lebih ke harusnya seperti apa sih pemerintah ini atau masyarakat ini ya? Apa video porno lah kalau kita kaitkan ke video porno kan karena video-video media sosial internet tadi yang Mbak Bi sudah sebutkan. Iya. Kalau kita lihat lagi ya, Iya. peran keluarga Iya. itu kita lihat semakin kesini banyak keluarga yang semakin tidak harmonis. Tidak harmonis dalam arti sudah semakin berkurangnya komunikasi di dalam keluarga. Ya, jadi untuk penyampaian segala sesuatu yang baik terhadap anak juga sudah sangat berkurang. Karena kenapa? Intensitas pertemuan antara orang tua dengan anak juga sudah sangat-sangat berkurang. Karena apa? Pengaruh penggunaan gadget sekali lagi. Ya, ketika anak pulang ke rumah, anak masuk kamar pegang gadget itu bisa sampai malam. Tidak ada lagi bertemu bertegur sapa atau mungkin makan bersama dengan orang tua. Ya, kalau kita dulu kan waktu lagi makan kita dikasih tahu, nak jangan kayak gini ya, jangan kayak gini. Pantang. Ya, artinya Kamu kita ya. akan diberikan petua-petua ataupun nasihat-nasihat dalam kita melanjutkan kehidupan. Betul. Kalau dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang, saya rasa kalau ngobrol dengan orang tua, entah pun itu mungkin karena orang tua yang sibuk bekerja kekurangan waktu bersama anak dan mungkin dari anaknya sendiri juga tidak ada keinginan juga untuk berkomunikasi dengan orang tua bahkan karena dia sudah lebih asik dengan gadgetnya gitu. Jadi banyak kita sudah mengalami generasi-generasi yang kosong dengan nasihat-nasihat ataupun norma-norma nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan ke dalam diri seorang anak. Nah, ini luar biasa. Gitu. Artinya kepada kita pemirsa di rumah, jangan merasa bangga kalau anak kita di kamar terus-terusan. Tapi perlu kita waspada. Lihat apa yang dikerjakannya di kamar. Kalau dulu masa kami asal udah lama nengok TV diperintahkan orang tua, tidur kalau masuk dalam. Nah, senang hati ya. Sekarang hati-hati kalau anak kita lama kali di kamar apa yang dilakukannya. Bener juga ya. Jadi kayak serba salah. Di luar pun salah. Tapi kalau di dalam kamar terus pun nggak boleh berbangga diri nih orang tua gitu ya. Diri, tapi jangan megang api anak tadi. Itu yang maksudnya. Iya. Satu lagi yang mau kutanya kepada Oke. Bang Ranap. Bang Ranap, ada hal yang kurasa sama persoalannya. Iya. Kalau tadi kan kita berbicara tindakan asusila antara person anak dengan person lawannya dalam arti kata interaktifnya tanpa ada katakanlah telangkai atau tanpa ada orang lain. Dalam trafficking, tindakan penjual anak itu kan ada pihak lain yang secara bersama-sama atau 480-nya ya kalau nggak salah atau berapa pasalnya itu ikut terjun. Memang dia tidak pelaku, tapi dia bagian daripada terjadinya perlakuan ini. Nah, ini gimana ini Bang? Ya, biasanya kalau dalam hal tindak pidana perdagangan orang ya pasti ada proses kan itu, Ya. cara, tujuan kan gitu. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam hal tindak pidana perdagangan orang ini ya tentunya harus memang dimintai pertanggungjawaban. Itu bukan soal hanya siapa yang menguasai mungkin secara fisik Ya, si betul. korban ini, tapi pihak-pihak juga yang terlibat, misalnya apakah penyalurnya yang bekerja sama harusnya dikenai juga sanksi, karena kita harus ketahui bahwasanya subjek dalam hukum undang-undang tidak pidana perdagangan orang ini bukan soal manusianya, tapi korporasinya pun bisa dijerat gitu. Nah, faktanya memang dalam hal proses penegakan hukumnya, dalam hal menjerat misalnya orang-orang yang mungkin ataupun pihak-pihak yang lain yang mungkin membantu terjadinya tindak pidana ini sangat-sangat jarang memang diminta pertanggungjawabannya seperti korporasi itu tadi. Nah, itu satu. Yang kedua Bang, ini yang realita terjadi kita dalam tugas. Kadang-kadang kan persoalan yang paling sederhana
Yang terlibat ini pelakunya adalah anak tanda kutip. Tanda kutipnya anak katakanlah punya kedudukan tinggi. Abang sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum daripada korban. Apa enggak ada kungku-kungku ini? Ada kartu akurat ya kak. Sorry bang, aku percaya. Tadi aku dilarang ya nanya itu, sekarang mancing juga. Aku langsung kepada abang. Yang namanya soal itu terus terang pasti ada godaan. Tapi bagi kita yang sudah memang menjiwai terhadap perlindungan ini pasti akan tetap menolak hal-hal yang seperti itu. Terima kasih bang, ini luar biasa. Karena boleh kita lihat seorang korban dengan berbicara dengan berani speak up datang kepada kita, kita hianati lagi. Bagaimana rasanya penderitaan daripada pihak korban. Itulah pengkhianat yang tidak bisa diampunkan. Ya, betul. Ini luar biasa, terima kasih. Prinsip Bang Ranap keluargai. Tapi yang jelasnya kepada ibu, Bu. Nah, ini kepada ibu. Dari sisi pandangan ibu secara psikologi, apa yang harus kita sikapi dalam permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat ini? Ya. Saya juga sebagai dosen banyak memberikan sejak 2015 kepada mahasiswa untuk proaktif dalam pencegahan pelecehan seksual pada anak. Jadi saya kasih tugas mereka ke lapangan, ke sekolah-sekolah untuk melakukan sebuah sexual education kepada anak-anak SD dengan cara yang sangat ringan, gitu. Karena prinsip saya punya program The Hook, dukung secara mental baik terhadap korban ataupun kepada anak yang belum menjadi korban, gitu. Lebih baik kita mencegah, gitu. Dukungan mental ini ya seperti tadi kita melakukan preventif dengan mengedukasi. Kemudian yang kedua itu adalah education sexuality, ya. Ini sudah bisa kita berikan kepada anak sejak anak sekolah, ya, TK, dengan cara memberitahu kepada anak mana area yang boleh dipegang oleh orang lain, mana area yang tidak boleh dipegang oleh orang lain dari kepala sampai ujung kaki. Itu yang paling gampang untuk dihafal oleh anak. Jadi ketika ada orang yang cium pipi, nggak boleh ya nak ya, itu nggak boleh, itu pantang ya. Jadi sampai dia nanti di sekolah atau di masyarakat juga tidak ada orang yang boleh sembarangan untuk menyentuh ataupun memegang bagian-bagian tertentu dari badannya. Kemudian hanya itu adalah hukum ya, artinya tolong dong kepada aparat ataupun penegak hukum, tolong hukum ini dijalankan benar-benar dengan amanah begitu ya, karena bagaimanapun ini berhubungan dengan nyawa seorang anak, mental seorang anak yang akan dia bawa seumur hidup ya. Karena saya pernah menangani seorang klien, dia ternyata dia datang kepada saya hanya awalnya curhat saya menikah atau tidak. Ternyata setelah kita konseling lebih lanjut, dia pernah diperkosa oleh pamannya sendiri waktu kelas SMP. Dan sampai sekarang dia menjadi takut untuk menikah. Kalau saya kasih tahu kepada pasangan hidup saya, nanti saya akan diputuskan, artinya kita mau menikah pasti akan bubar. Kalau saya nggak kasih tahu, nanti dia tahu saat kami menikah pasti ini jauh lebih fatal. Dan dia bimbang dengan itu. Bagaimana terjadi kebimbangan itu? Karena di awal dia mengalami yang namanya pelecehan seksual. Gitu. Kemudian yang terakhir, P itu adalah pengawasan dari orang tua. Ya, di sini saya bilang bukan orang tua secara kandung saja, tapi kitalah sebagai orang tua yang membantu orang tua yang bekerja, yang harus meninggalkan anak di rumah. Kalau memang kita punya tetangga yang kita tahu harus bekerja di luar, meninggalkan anak, tidak ada salahnya kita ikut mengawasi. Betul. Walaupun kita hanya sekedar tahu dia ada di rumah atau tidak, atau dan lain sebagainya. Begitu. Jadi pengawasan orang tua juga. Terima kasih ya Mbak Monika. Mungkin itu sebagai closing statement. Sekalian closing statement untuk Mbak Monika tadi ya. Silakan Bang Ranap. Sebagai closing statement apa kira-kira? Persoalan dalam hal perlindungan anak, untuk mewujudkan perlindungan anak ini adalah bukan semata-mata tanggung jawab dari satu pihak. Betul. Jelas di dalam undang-undang itu adalah yang bertanggung jawab dalam mewujudkan perlindungan anak itu membebankan kepada pemerintah, negara, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, terlebih orang tua maupun masyarakat. Jadi bukan hanya segelintir orang atau satu pihak saja dalam hal mewujudkan perlindungan anak itu. Itu kira-kira Pak. Ya.
Kayaknya mesti diberlakukan lagi ya poskamling Pak, jadi malam-malam berlakukan lagi jam malam terutama kepada anak-anak di bawah 17 tahun. Jadi kalau ada anak-anak yang berkeliaran di lingkungan kita di atas jam 10 kayaknya mesti disuruh pulang, dikasih warning gitu. Kalau sampai 3 kali kayak gini kamu nanti kena hukuman. Mungkin seperti itu. Balik ke zaman dulu tuh lebih baik. Norma masyarakat. Betul adanya partisipasi masyarakat. Betul. Jadi yang jelasnya pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, satu saya ingatkan dalam 3 poin. Pertama, awasi anak kita, awasi jam keberadaan anak kita. Kalau sudah lewat jam 10, cari anak kita, jangan tidak dicari. Apalagi kita punya anak perempuan. Yes. Kemudian yang lainnya, yang kedua, apapun yang ada di rumah tetangga kita, tanda kutip, terutama adalah anak-anak yang ditinggalkan, itu merupakan pengawasan dan tanggung jawab kita bersama. Tidak orang tuanya. Yang ketiga, yaitu semua ini tidak akan terjadi kalau kita peduli terhadap lingkungan kita dan kita kembali kepada norma-norma kita untuk mentabukan yang namanya duduk dekat laki-laki berpasangan bukan muhrim. Saya Haji Munir Nasution mengingatkan, kalau belah katakan belah, jangan dibelah si batang jati. Kalau berpisah, boleh kita berpisah, tapi tak akan pula berpisah di dalam hati. Dan rekan saya. Dan saya Gina Babiana pamit dulu. Terima kasih Mbak Monika, terima kasih Bang Ranap ya. Dan selamat sore dan sampai jumpa.